Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lukiran Podcast. And now, hari ini, di episode kedua ini, kita ditemani oleh aku, Davapis Fedosudandi, sebagai host, dan juga rekan saya, Regata Tamimi Rahman. sebagai host 2. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu nih, salah satu guru di sekolah kita juga. Boleh diperkenalkan, Ibu? Oke, perkenalkan saya Falik Huljana Firdausi, biasanya dipanggil Bu Falik, guru matematika di SMA 15 Bandung. Oh, Ibu salah satu guru matematika ya, Bu ya? Betul. Aduh, sayang banget aku belum pernah ngajar sama Ibu Falik nih. Padahal pengen banget sama Bu Falik. Bu Falik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, hari ini sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ibu tadi dari mana, Ibu? Ibu dari vaksin. Oh, dari Fas. Gue ada vaksin tadi, vaksin. Keseharian Ibu gimana tuh, Bu? Akan aku belum pernah diajar nih. Mungkin Regata diajar sama Bu Falik ya? Ya, betul. Coba ceritain dong, Bu. Gimana nih Ibu kesehariannya dalam mengajar itu? Kalau kesehariannya biasanya kayak biasa, kalau awal belajar biasanya ada tes dulu. Jadi kayak ngetes kemampuan awal siswa biar ibu bisa tahu harus mulai dari mana dulu kayak gitu. Baru dia belajar biasa. Kadang pakai teknologi tapi lebih seringnya konvensional, jadi dijelaskan di depan pakai papan tulis. Kayaknya seru banget itu ya. Ya. Belajar sama matematika sama Ibu Falik gitu. Siswa-siswanya juga seneng gak tuh, Bu, kira-kira belajar mereka tuh? Senang iya, tapi kalau banyak senangnya malah menurut saya tuh sedikit belajarnya. Oh, Itu ya. Jadi belajar yang baik itu menurut saya itu kalau sudah SMA itu lebih banyak kesulitannya, tantangannya lebih banyak. Kalau tantangannya lebih banyak, siswa akan lebih banyak belajar. Tapi kalau lebih banyak bersenang-senangnya, lebih belajarnya lebih sedikit biasanya. Gitu. Ini ya fokus ke tujuannya gitu ya. Pemerhatian ilmu. Itu juga bagus sih, Bu ya. Teknik belajar seperti itu ya. Sesuai dengan salah satu SDG gak sih, Bu? Betul. Apa tuh? Ada tak? Pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas. Boleh deh sama Ata gimana sih, Tak? Oke. Ibu, menurut Ibu apa itu pendidikan berkualitas? Oh, oke. Pendidikan berkualitas itu menurut saya itu ada 4 tingkat, bukan 4 tingkat, 4 dasar lah yang harus dipenuhi. Contohnya yang pertama itu ada guru yang berkualitas dan sejahtera. Jadi nggak cuma berkualitas tapi gurunya juga terjamin kesejahteraannya. Terus tujuan pembelajarannya atau tujuan pendidikannya itu menyiapkan siswa menjadi manusia yang menjadi siap untuk di dunia kerja. Jadi manusia pada saat umurnya itu dan juga bersiap juga untuk di masa depan. Terus yang ketiga itu adalah pendidikan inklusi, yaitu yang merangkul semua kalangan baik yang disabilitas ataupun dari latar belakang yang berbeda-beda. Terus yang keempat itu memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung minat dan bakat siswa. Ibu kebetulan ini pertanyaan berikutnya itu Tentang fasilitasnya gak sih? Ya. fasilitas. Ya, tadi kan kata Ibu tuh tujuan keempatnya asal ada fasilitas yang mumpuni seperti itu ya. Tapi menurut Ibu nih, di Indonesia sendiri gitu ya, di keadaan kita sekarang, memangnya fasilitas pendidikan di Indonesia ini sudah cukup baguskah, mumpunikah untuk siswa-siswanya seperti itu? Kalau secara umum pastinya itu menurut Ibu itu kurang setara ya. Maksudnya itu mungkin di kota-kota besar sudah lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil itu kan aksesnya untuk ke sana aja susah, apalagi menyediakan sekolah yang berkualitas atau memberikan fasilitas sesuai minat dan bakat siswa. Pasti itu tidak merata. Jadi kalau pendapat Ibu fasilitas pendidikan di Indonesia belum memadai untuk menjadikan Indonesia memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya ini masih menghubung ke pertanyaan sebelumnya. Oke, menurut Ibu itu apakah fasilitas pendidikannya sudah adil dan berkualitas? Jika belum, mengapa? Ya, tadi kan kata Ibu tuh masih belum menyeluruh ya, belum merata tuh
Maksudnya di kota-kota besar mungkin fasilitasnya sudah mumpuni, tetapi di daerah-daerah terpencil kan kita nggak tahu ya fasilitasnya seperti apa. Berarti apakah sudah adil belum tuh pemerintah tuh? Pastinya belum adil ya, karena kan kan pendidikan itu harusnya diberikan apa ya, haknya itu difasilitasi oleh negara. Tapi masalahnya kan ini negaranya tidak mampu untuk memberikan keadilan tersebut. Jadi pasti belum adil, tapi saya tahu pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin, meskipun ya akhir-akhir ini ada isu bahwa pendidikan itu dipotong anggarannya 8 triliun. Betul sekali. 8 triliun? Ya, betul, betul. Itu jumlah yang besar. Sangat besar dan pasti mempengaruhi banyak hal ya untuk fasilitas di pendidikan, khusus yang dasar dan menengah itu berarti kalangan kita ya. Jadi nggak tahu tuh nanti efeknya pemotongan anggaran ini efeknya seperti apa kepada fasilitas terutama di daerah-daerah terpencil seperti apa. Kalau kita kan aksesnya mudah ya, ditambah lagi banyak apa ya, orang tua juga di kota-kota besar itu juga lebih banyak investasi juga ke pendidikan gitu. Jadi meskipun negara itu misalkan kurang gitu ya, orang tua di kota-kota besar itu sangat mendukung pendidikan yang berkualitas. Jadi mau gitu memberikan fasilitas tersebut gitu meskipun negara itu belum punya akses ke situ kayak gitu. Wow. 8 triliun aku bisa beli apa ya? Banyak juga. Tapi Bu, Iya, 8 triliun itu bener ya jumlah yang fantastis juga ya kalau betul. Dan apa ya? Aku tuh pernah dengar nih Bu, pernah dengar atau pernah lihat suatu berita gitu katanya sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil di Indonesia itu kurang fasilitasnya itu terutama di bukunya Bu. Bahkan 8 triliun itu bisa beli berapa banyak buku ya, dan itu bermanfaat banget ya, terutama sesuai juga gitu sama visi dan misi SMA kita nih, sama tercinta kita nih, SMA Negeri 15 Kota Bandung, soal yang apa sih 27 buku itu ya. Betul, 27 buku setahun. Nah, berarti kan dengan adanya buku itu kan memfasilitasi pendidikannya tuh ya. Betul. Berarti literasi nggak sih Bu? Betul ya, Literasi. Yang membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau menurut Ibu nih, literasi di Indonesia itu ya, kan kita lihat tuh keseluruhannya tuh di Indonesia, baik di kota-kota besarnya ataupun di daerah terpencilnya, masih tergolong rendah nggak sih Bu untuk tingkat literasinya? Betul. Kalau di PISA, survei internasional untuk literasi membaca, sains, sama matematika, kita termasuk peringkat rendah. Dan itu tuh masih PR di pendidikan, PR besarnya untuk mengatasi literasi tersebut. Sebenarnya literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tapi memahami bacaan, ketahanan daya baca seperti itu. Jadi dan menganalisis dari hasil bacaan itu seperti apa. Jadi mungkin kita baca tapi baca pesan WA itu kan sebenarnya Oh iya. Gak termasuk literasi sebenarnya. Kalau literasi, kalau baca WA kan cuman kemampuan membaca ya. Jadi kalau menurut saya sih literasi kita masih cukup rendah dan mungkin yang bisa Ibu lakukan dan sekolah lakukan adalah mendorong siswa untuk membaca, dan Ibu jadi contoh baca buku juga gitu, udah gitu. Oke. Kalau boleh bertanya Ibu, kita Indonesia peringkat berapa di PISA itu survei? Kayaknya 5 di bawah, 5 atau bawah ya. 5 terbawah. Iya, kayaknya 5 atau bawah deh. Oh, iya sih. Aku juga pernah dengar salah satu survei juga katanya memang negara Indonesia itu tingkat literasi terendah di satu ASEAN ya. Iya, Pak. ASEAN 4. Berarti memang apa sih tujuan dari 27 buku ini memang bagus ya untuk mendekati kata literasi dan bisa. Tapi nih Bu ya, ini lihat nih. Gimana sih Bu caranya biar kita tuh ningkatin tingkat literasi kita gitu sah? Contohnya kan contoh buku nih, kita baca buku. Ata, Oke. kamu udah baca buku apa aja tuh Tak? Paling dari saya buku tentang Nabi, dan jika terhitung saya juga membaca semacam komik gitu di internet. Webtoon. Bukan webtoon sih, tapi kayak manga bajakan gitu. Oh iya. Oke. Tentang tombal mobil ya. Kalau aku pribadi sih lupa. Aku ada satu buku yang nggak tahu tuh benar-benar open minded banget ya. Ini juga kebetulan banget salah satu
bukan salah satu sih, tapi pembuat bukunya itu adalah kepala sekolah kita sendiri. Iya, Penulisnya kepala sekolah. Judulnya apa tuh? itu tuh judulnya Logika Tuhan. Wah, itu benar ya Bu ya? Itu membuat saya sedikit, bukan sedikit sih, memang banyak ya open-minded. Ada di bukunya tuh isinya banyak hal yang buat saya coba berpikir untuk ke depan, itu semua akibat logika Tuhan seperti itu. Oke. Oke deh. Salah satunya kan dengan membaca buku ya Bu ya, untuk meningkatkan tingkat literasi. Tapi kalau menurut Ibu nih, ada nggak sih Bu langkah-langkah yang lainnya gitu? Ibu sebenarnya suka baca buku dari umur 4 tahun. Oh iya. Ibu nggak, waktu kecil itu ada aturan tidak tertulis di kampung itu nggak boleh campur laki-laki perempuan bermainnya. Nah, kebetulan yang seusia ibu cuma ibu sendiri. Efeknya ibu harus di rumah gitu ya. Ceritanya gitu ya. Tapi ibu punya abang ibu kadang ngajak ke teman, tapi ibu lebih sering di rumah, dan itu efeknya ibu diperkenalkan dengan buku dan ibu suka baca buku dari itu. Tapi sempat ada ketika ibu diejek karena terlalu banyak baca buku. Ada kejadian itu. Itu bikin ibu nggak mau baca buku lagi. Oh iya. Jadi, iya ada efek itu. Dan gimana caranya dari awal suka, nggak suka, terus habis itu suka lagi kayak gitu ya. Kan naik turun ya suka itu ya. Itu adalah harus ketemu buku yang tepat. Pertama itu. Tapi karena kayak orang-orang yang suka baca buku itu sekali dikasih, ini buku bagus, bisa langsung kan baca buku. Tapi orang yang dari awal nggak terlalu suka baca buku, itu bakal sulit. Nanti baca bukunya, meskipun itu isinya buku puisi ya. Buku puisi kan tipis ya. Dan satu bait gitu loh, nggak terlalu banyak kayak buku non-fiksi. Biasanya ibu mulai dari buku anak-anak. Oh iya. Dia buku anak-anak yang satu halaman cuma satu kalimat, banyak gambar-gambar. Itu jadi throwback gini nih, aku jadi flashback juga ya. Dulu, oh iya ada. Ibu suka baca itu sampai sekarang masih baca. Jadi kayak karena ibu punya adik juga, jadi kalau ibu selesai baca ibu kasih ke adik. Ibu masih suka baca itu, biasanya setahun itu paling nggak ada 2 buku anak-anak yang ibu baca. Nah, anak-anak atau orang-orang yang nggak terlalu suka baca buku bisa mulai dari buku anak-anak, karena buku anak-anak juga banyak hikmah yang bisa dipelajari. Kan biasanya kita baca buku karena pengen pengetahuan baru atau pesan moral apa nih yang bisa aku raih dari baca satu buku. Paling nggak kita beres satu buku kayak gitu. Baru deh beralih ke yang kita suka, misalkan komik, ya udah kita baca komik. Terus habis itu yang penting selesai satu buku aja. Habis itu beralih, habis itu baru deh kita, kalau ibu sekarang bacanya kebanyakan non-fiksi, jadi baca kayak self development atau tentang tentang kebebasan berbicara kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu, lebih ke sana. Ya, Oke, sangat bagus. Kalau saya dari pribadi itu bacanya lebih ke bacaan saya itu lebih ke pembalap mobil gitu. Itu juga bagus. Ya, yang sesuai dengan minute. Ya, sesuai dengan ini. Kalau Dava, Apa? dari kamu pribadi gimana itu buku? Oh, soal ini ya, soal buku ya. Ya, kalau misalkan tadi kan aku udah sebut ya, salah satu bukunya itu Logika Tuhan. Kalau memang aku personally lebih suka itu, lebih prefer ke buku-buku non-fiksi juga sih Bu, karena Non-fiksi. karena menurut aku tuh memang deket gitu ke diri kita. Soalnya kan aku juga salah satu tujuan aku untuk masuk ke sekolah ini adalah gimana cara aku untuk bersosialisasi, dan buku-buku yang aku ambil itu, buku-buku yang non-fiksi itu membantu aku gimana caranya biar aku bisa diterima di masyarakat, bergaul dan semacamnya. Jadi memang aku mencari buku yang sesuai dengan tujuan aku, kemudian bisa mensupport aku dan tujuan-tujuannya sih, seperti itu. Memang, oh iya, tadi kan ibu sempat bilang nih, ibu tuh diejek ya gara-gara ini ya suka membaca. Waduh, berarti lingkungannya iya ya Bu ya. Sempet kayak orang yang baca buku tuh suka ngomongnya terlalu cepat, terus kadang lompat-lompat. Iya. Oh, oke. Orangnya terlalu lompat-lompat kayak gitu. Tapi kadang aku itu kayak misalkan ada orang yang tiba-tiba ngasih fun fact gitu ya. Kan nggak semua orang pengen nerima fun fact itu ya. Maksudnya fakta itu nggak suka. Jadi kayak kamu mah terlalu kayak anak SMA waktu itu kayak gitu ya. Waktu itu masih kuliah, terus habis itu kayak anak SMA semacam banyak baca buku kayak gitu. Tapi kayak orang itu nggak siap gitu nerima fakta kalau seandainya dari buku itu emang ada kayak gitu. Jadi
Mungkin beberapa orang tidak suka tentang itu, ada yang lebih tahu daripada mereka, karena itu bisa melukai dirinya kan, maksudnya harga dirinya jadi, "Kok ada yang lebih tahu?" Kayak gitu, ada yang bisa kayak gitu. Cuman ya harusnya mah kalau seandainya tahan mental mah, bablas aja ya, maksudnya kan itu bukan hal yang buruk juga jadi. Tapi waktu itu ibu ya ada down banget jadi ibu lepas ke cowok kayak gitu. Berarti emang bener ya Bu ya, lingkungan itu mempengaruhi minat kita dalam belajar tuh. Mungkin itu juga salah satu menjadi alasan gak sih kenapa minat belajar siswa-siswi ini mulai zaman sekarang tuh mulai menurun gitu gak sih Bu? Coba deh, kita pengen tahu ya pendapat Ibu tuh gimana soal zaman sekarang gitu, minat belajarnya gitu. Minat belajar sama baca ya. Pertama ini banyak, kalau ibu secara observasi ya bukan secara ilmiah. Jadi kalau seandainya ibu lihat itu, pertama kenapa bisa minat belajarnya turun ataupun itu karena COVID kalau ibu lihat. COVID itu mempengaruhi suasana di rumah. Jadi di rumah pasti banyak hal yang tidak nyaman. Jadi efeknya nggak bisa belajar dengan senyaman mungkin sebelum COVID. Terus efeknya jadinya kita sering lebih pegang handphone, ya kan apa-apa digital ya, nggak fisik gitu, nggak buku fisik gitu mas. Nah itu susah sekali ngubah dari kebiasaan pas COVID jadi yang normal kayak sekarang. Terus habis itu yang faktor yang paling dominan menurut ibu beda sama zaman ibu pas sekolah itu adalah ibu waktu sekolah wajib beli buku. Oh iya. Nah, tapi ibu karena swasta ya, jadi beda kan. Kalau di negeri kan nggak boleh dipaksa beli buku. Bahkan LKS. Karena disuruh beli buku, efeknya kita diminta untuk baca satu paragraf penuh. Karena dipaksa baca satu paragraf penuh, jadi terlatih untuk berpikir kritis, pemahaman tiap SPOK-nya gitu loh kadang-kadang. Jadi kayak terbiasa seperti itu, jadi kitanya terbiasa lah baca paragraf demi paragraf, bacaan panjang juga biasa aja di zaman ibu. Tapi kalau zaman sekarang banyaknya rangkuman dari guru, ya kan? Maksudnya guru-guru udah dalam bentuk rangkuman di papan tulis, habis itu dalam bentuk PDF, bukan fisik. Nah itu tuh yang bikin anak-anak terbiasa, udahlah Bu, rangkumannya aja. Kita nggak terbiasa baca buku panjang-panjang aja gitu. Udah terbiasaan seperti itu, jadi untuk mengalihkan ke bentuk belajar yang sebelum COVID itu sangat sulit. Kecuali sekolah kita mulai perlahan-lahan mencoba untuk menstimulus anak-anak baca buku lagi, pegang buku fisik lagi. Jadi nggak digital bagus, tapi harus dibarengin gitu. Kayak gitu sebenarnya. Banyak sih Banyak ya? sebabnya tuh banyak gitu. Wow. Oke, kalau dari ibu boleh apa sih cerita pengalaman pribadi tentang yang COVID itu? Sebenarnya waktu zaman COVID itu saya 2 tahun dikurung di rumah itu nggak enak rasanya. Soalnya pembelajaran ini kayak kurang efektif gitu, apalagi belajar matematika itu tuh jadi lebih ya nggak enak gitu. Oh iya, gimana tuh kalau tuh kalian waktu COVID kayak gimana gurunya ngasih materi gimana? Paling lewat WhatsApp ibu. Ya. Aku kok kalau lewat Zoom. Zoom, Meet, WhatsApp gitu ya. Oh gimana ngejelasinnya gurunya biasanya? Kan gini ya Bu ya, kalau aku pribadi tuh kan di Zoom tuh. Di Zoom muncul kayak si ibunya lagi nerangin, kitanya juga cuma diem aja gitu kan. Kan kadang kita nggak on mic atau nggak on cam. Tuh sebetulnya aku juga ini sedikit cerita pribadi aku ya. Jadi aku juga dulu pernah ya bangun pagi gitu. Lagi malas banget untuk bangun pagi untuk belajar, cuma kan dipaksa untuk masuk Zoom ya, untuk absen. Jadi aku tuh cuma ikut Zoom, cuma diem, matiin kamera, matiin mic, aku lanjut tidur. Itu banget. Tapi soalnya bener Bu, karena memang pada saat Zoom tuh gak masuk banget. Yuk. Bener, ya karena untuk tipe orang yang kayak aku memang perlu di secara langsung gitu, karena biar enak, biar masuk juga. Jadi kalau secara tidak langsung lewat Zoom tuh kadang kayak mikir, udahlah biarin aja sendiri, kan mereka nggak tahu nih apanya gitu. Iya, cuman kan udah harus dirubah tuh ya. Perilaku seperti itu kan memang sudah harus dirubah. Stop untuk bermalas-malasan lah kayak gitu ya. Tapi Ibu ini gak sih punya siswa juga yang kayak malas gitu dalam belajar tuh? Iya pasti ada ya. Kalau kalian pasti tahu lah di kelas masing-masing ada selalu teman yang seperti itu. Biasanya kalau yang seperti itu tuh banyak faktornya, kayak misalkan keluarga tidak memaksa untuk punya jejak akademik yang baik.
atau dianya sendiri tidak ada motivasi juga. Terus habis itu sekolah juga, lingkungan juga tidak memaksakan dia untuk bisa kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang anak-anak seperti itu biasanya ibu observasi dulu beberapa pertemuan, kayak 3 pertemuan, baru diajak ngobrol akar masalahnya seperti apa, kayak apakah rumah atau orang tua, tapi seringnya sih karena orang tua ya. Bukan karena keadaan rumah yang kurang fasilitasnya atau apa gitu, enggak, biasanya karena orang tua. Tapi biasanya sekali orang dewasa hadir di situ, biasanya siswanya akan memberikan perbaikan perilaku kayak gitu. Entah cuma nyatet aja, entah mulai ikut terlibat di dalam kelas, kayak ikut bertanya, ikut ngobrol sama temannya buat berdiskusi. Itu kan ada perubahan perilaku ya, dan itu lebih baik gitu daripada sebelumnya lebih acuh tak acuh. Dan di tiap kelas itu sering ada kayak gitu. Cuman biasanya pertama harus diobservasi, kemudian kasih pendekatan akar masalahnya apa, kemudian kasih solusi apa yang bisa dibantu sama orang dewasa, yaitu ibu gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti ibu memang sudah terbiasa untuk memotivasi anaknya ya Teh. Iya Kak Yas, ya. Boleh dong Bu ceritain sedikit tips nih dari ibu nih, gimana buat teman-teman yang mungkin lagi nonton gitu ya, teman-teman tenaga kependidikan yang lagi nonton, salah satu tips dari Bu Falik untuk memotivasi anaknya yang mungkin bermalas-malasan dalam belajar. Pertama, kalau ibu pasti pernah males ya, tapi biasanya itu bikin nyesuaiin lagi gaya belajar apa yang cocok. Gaya belajar kan ada orang yang gaya belajarnya harus ngejelasin ke temen baru dia bisa paham gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada yang pakai musik harus sambil gerak atau apa. Jadi cari tahu gaya belajar apa yang cocok. Itu ada banyak survei untuk mengetes itu. Dan waktu itu ibu caranya adalah belajar sendiri. Oh iya. 90% harus belajar sendiri. Jadi kayak karena belajar sendiri, jadi ibu harus baca buku sendiri. Habis itu coba bantu orang untuk memahami. Itu baru bisa kayak gitu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah harus tahu gaya belajarnya, harus dibantu orang nggak. Ibu beberapa mata pelajaran harus dibantu orang lain. Jadi orang lain harus ngejelasin ke ibu. Dan biasanya bukan guru. Oh iya. Biasanya temen, karena temen kan bahasanya sama ya sama kita ya. Iya, jadi temen ibu yang ngejelasin ke ibu. Jadi dia yang kayak gurunya nggak masuk nih, kan kadang guru nggak masuk ya. Kadang ada kegiatan apa di luar. Jadi kita dibagi itu anak-anak. Jadi satu kelas itu ada yang udah bagian matematika ibu yang ngejelasin, bagian fisika orang lain, biologi yang orang lain. Jadi gantian tuh ngejelasin ke teman-teman kita supaya kita lebih paham sama materi. Gitu. Kalau nggak bisa, maksudnya nggak ada buku nih, misalkan buku nggak ada, orang tua nggak bisa beliin, minta teman buat ngejelasin, atau kopi kopi catatan temen paling lengkap, paling rapi. Itu lebih gampang buat belajar karena kita nggak punya buku masalahnya kayak gitu. Gitu. Oke, bagus. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu, menurut ibu, hal apa saja yang menentukan kualitas seorang guru, baik dari segi kompetensi maupun dampaknya terhadap siswa? Hal apa saja, maaf? Hal apa saja yang menentukan kualitas Kualitas seorang guru. Pertama itu kualitas seorang guru itu terukur kalau seandainya mungkin ada 2 ya. Pertama itu secara data, yaitu hasil tes siswa ataupun hasil apakah satu sekolah itu bisa membantu siswa mencapai tujuannya entah ke kampus entah ke pekerjaan. Itu kan pasti ada datanya. Atau rapor pendidikannya meningkat, itu berarti karena gurunya berusaha untuk itu. Nah, tapi yang kedua, seberapa dampak kehadiran guru ke hidup siswa. Jadi kayak pasti kita tuh nanti kayak waktu SMP atau kalau kalian SD ada guru yang sangat berkesan karena satu kalimatnya. Kayak dan itu ngubah perspektif kalian terhadap kehidupan. Nah, ada kan? Ada. Nah, itu kualitas guru, meskipun seandainya ada guru yang di kelas nggak terlalu bagus, nggak jelas gitu ngajarnya, tapi kalau di luar kelas dia sangat inspiratif gitu. Ada kan guru-guru kayak gitu. Tapi ada juga guru yang di kelas bagus banget ngajarnya, tapi di luar itu kaku. Jadi kita juga segan gitu, nggak berani buat nyapa, nggak berani buat ngobrol luas nih. Ada banyak jenis guru. Jadi menurut ibu
kualitas dari guru itu, jadi kayak seberapa dampaknya dia ke kehidupan siswa pada saat itu ataupun pada masa depan, dan seberapa membantu guru tersebut untuk mencapai tujuan hidup siswanya. Wow, Gitu sih. aku jadi keinget ini Bu, sahabat Didu nih. Oh iya, kata guru pas aku SMP. Itu tuh mau ulangan apa ya? Ulangan IPA tuh kan dulu IPA ya masih dicampur tuh. Aku tuh emang murid-muridnya kan bingung gitu ya, karena nggak tahu kenapa gitu ya. Karena memang soalnya aduh susah banget itu ya, soal fisika, kimia segala macam ada. Tapi satu guru itu ngomong di depan katanya, kalian gak usah takut salah, kalian kerjain aja yang jujur aja. Karena ingat satu pepatah bahasa Inggris. Oh, disebut aku langsung buka tuh pandangan aku. Jadi gurunya tuh bilang gini, katanya, do your best, God will do the rest. Katanya, wah itu oke, aku kasih yang terbaik aku, sisanya serahkan ke Tuhan. Iya betul. Itu banget sih. Iya betul. Jadi bang mendorong aku untuk udah aku usahain terbaik aku, maka Tuhan akan kasih yang terbaik. Betul. Wah itu bener sih, salah satu open minded banget sih Bu. Termasuk kayak guru yang bakal kualitasnya itu kan ada, pasti ada apa ya, ada nilai-nilainya yang harus kayak kompetensi pedagogi, profesional, komunikasi, banyak lah di ilmu kependidikan ada. Tapi karena guru itu selalu ada di apa ya, stase kehidupan kita, pasti yang diingat adalah yang sangat menginspirasi. Betul ya? Jadi kayak gimana pada saat ada tantangan atau ada apa kayak gitu, pasti yang kita ingat kata-kata si guru tersebut. Itu termasuk menurut Ibu salah satu guru berkualitas seperti itu. Oh, dapat satu ilmu lagi guys, Oke lanjut, Oke. gimana tak? Oke. Nah, balik lagi ke apa tadi pokoknya itu yang guru yang diingat itu. Oh iya, Ya. guru yang inspiratif. Iya, guru yang inspiratif. Oke, guru yang inspiratif. Boleh nggak sih Bu kasih tahu kita nih metode pembelajaran seperti apa yang menjadikan guru-guru tuh inspiratif gitu buat anak-anaknya tuh? Metode belajar ya atau Iya, metode belajar. Oke. Kalau supaya inspiratif biasanya ini juga tips dari guru senior di sini. Oh iya. Ini Bu Hesti ya. 10 menit pertama kelas itu sangat krusial untuk menentukan 90 menit kemudian kayak gitu. Kayak apa namanya? 10 menit pertama adalah bagaimana kita menyentuh hati siswa satu-satu. Kayak gitu, menyentuh hati siswa. Kayak nanyain kabar, itu kan biasa aja ya. Yeah. Tapi itu menunjukkan kalau guru itu sebenarnya perhatian dan peduli pada setiap siswa. Kayak gitu. Baru tuh habis itu kalau seandainya anak-anak tidak dianggap keberadaannya satu-satu. Jadi kayak ada nih yang kita exclude, maksudnya kita abaikan karena kita nggak sengaja mengabaikan misalkan. Yeah. Itu siswa biasanya nggak akan terlibat dalam kelas. Biasanya kayak gitu. Nah, makanya 10 menit pertama biasanya Ibu ajak bercanda dulu nih, nggak langsung belajar. Kayak kita ngobrol santai dulu lah kayak gitu. Baru habis itu biasanya kalau pelajaran itu butuh teknologi, Ibu berikan teknologi. Kalau enggak biasanya pakai kelompok ataupun belajar seperti biasa, tanya jawab, dan mereka bisa diskusi sama teman yang mereka nyaman kayak gitu. Jadi bebas, itu diberikan bebas. Karena kalau menurut Ibu tuh kadang kalau ditaruh kelompok kan kayak Ibu lihat tuh malah kadang nggak sesuai. Kayak aku nggak maunya belajar sama dia, aku belajarnya nyambungnya sama ini. Jadi diberikan kebebasan mau belajar sama siapa. Kayak gitu sih. Satu lagi ilmu baru. Ya oke. Itu untuk buat teman-teman sekalian tuh yang mungkin jadi tenaga kependidikan ataupun yang mungkin lagi mengajar, bisa banget ikutin metode tadi supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan siswa-siswanya dan bisa gimana ya, jadi guru yang baik bagi siswa-siswanya seperti itu. Oh iya, satu lagi. Apa tuh Bu? Ibu tuh sebenarnya apa namanya, dari kecil emang pengen jadi guru sebenarnya. Oh iya. Tapi yang makin Ibu yakin ambil jurusan ini tuh ketika Ibu dulu SMP SMA di MTS sama di Aliyah namanya, di pesantren. Nah, yang punya itu kan dipanggilnya kiai biasanya kalau di pesantren itu. Kiai itu sangat-sangat menitik beratkan kualitas guru. Dan guru di sana insya Allah terjamin kesejahteraannya.
dan tapi yang bikin ibu makin yakin itu adalah biasanya poster besar di sekolah isinya apa kan? Biasa Isinya apa biasanya? Poster besar. Poster. Iya, Apa ya? kayak banner besar biasanya di sekolah apa? Kalau nggak kegiatan, prestasi, ya sing biasanya itu kan? ya kegiatan sih ya Kan Iya, motivasi juga. motivasi kadang ya. Dan itu salah satu yang paling besar yang di sekolah ibu tuh tulisannya gini, jadi guru yang baik atau tidak sama sekali. oh Jadi bukan, ya siswa ada aturannya, tapi yang gede satu di gedung sekolah itu. Jadi semua guru tuh diawasi, apakah dia cukup baik untuk jadi guru atau tidak. Kayak gitu. Dan itu tuh yang bikin ibu kayak, oh titik beratnya di sana. Titik beratnya mungkin kenapa sih apa-apa guru. Mungkin sekarang di dunia pendidikan itu paling krusial adalah posisi guru tersebut. Iya. Makanya kualitas guru dan kesejahteraan guru harus diutamakan. Gitu. Jadi kayak gitu. Itu salah satu. Jadi sampai sekarang yang ibu pegang itu. Jadi guru yang baik atau tidak sama sekali. Kayak gitu. Lantuan, let's go next. Oh, Wanita. ternyata itu jawaban ibu nge-bridge-nya cukup baik ke pertanyaan itu. Jadi ke semisal ada kelas yang memiliki guru-guru yang kurang berkualitas, apa saja dampaknya terhadap siswa-siswi di kelas tersebut? Pastinya efeknya ke kompetensinya sebagai siswa. Kayak misalkan nih, siswa yang sekarang harusnya bisa perkalian. Tapi karena gurunya jarang masuk, sampai SMA nggak bisa nih perkalian. Bisa jadi kayak gitu. Atau nggak lancar baca juga ada. Ibu pernah ada cerita temen guru SMA itu ketahuan siswanya nggak lancar baca. Apalagi literasi gitu. Nggak, literasi pasti kurang gitu ya. Kayak gitu. Itu efeknya. Tapi itu kayak masalah struktural gitu loh anak-anak. Pasti ada alasan kenapa guru sampai gak masuk. Kan ada tuh cerita ya, ada kabar gitu di dunia maya itu. Guru masuk cuma sebulan sekali. Jadi si anak itu ngevideo nih gurunya gak ada nih. Kayak gitu di Papua. 9 sekali. Iya, itu kan menunjukkan bahwa gimana mau ngetes kualitas gurunya baik atau enggak. Hadir juga enggak kayak gitu. Jadi banyak faktornya seorang guru itu dianggap kurang berkualitas. Salah satunya adalah kesejahteraan ya. Profesi guru adalah yang paling rendah gajinya dibandingkan profesi yang lain. Jadi itu pasti banyak alasan kenapa banyak orang tidak memilih profesi ini. Karena tidak sejahtera, pasti itu kan. Orang-orang berkualitas suatu sekolah memilih untuk jadi guru. Jadi yang jadi guru bisa jadi orang-orang yang ikhlas itu dulunya berkualitas ya. Aku suka sama dunia pekerjaan ini dengan kurang dan lebihnya, tapi aku pengen ngabdi di dunia pendidikan ini karena pengen bantu nih anak-anak Indonesia menyiapkan generasi emasnya misalkan gitu. Meskipun nggak sejahtera, tapi kita pengen bantu negara dengan jalur pendidikan ini kayak gitu. Banyak faktornya kenapa nggak kualitas kayak gitu sebenarnya. Mulia banget gitu ya berarti ya. Iya pasti mulia yang memilih jadi guru dan memilih jadi guru yang baik itu pasti banyak sekali pengorbanan karena banyak pekerjaan lain yang bisa dipilih gitu loh kan. Iya, tapi mereka tetap masuk ke sekolah, ngajarin anak-anak, ngasih banyak media pembelajaran kayak gitu. Padahal mereka bisa aja milih ya pekerjaan lain banyak kesempatannya tapi tetap gitu lah banyak yang memilih untuk berdiam di pekerjaan ini kayak gitu. Menurut saya harusnya guru itu bisa lebih layak gitu treatment kayak ibu. Soalnya mereka juga kan yang membentuk anak-anak generasi emas. Jadi saya mendengar itu jadi ikut kasihan juga. Iya pasti ya. Kayak ini apalagi yang di pemerintahan Pak Prabowo ini tidak termasuk ke program prioritas. Ya ini Kan pendidikan sama Iya. poster itu. Ya, aku lihat. Jadi banyak kompleksitas gitu. Jadi kalau seandainya kalian sangat peduli ya, maksudnya anak-anak ini beneran peduli ke Indonesia dan di kependidikan, belajar yang lebih baik buat bantu negara ini jadi lebih baik gitu. Dengan kayak belajar lagi sulit itu pasti. Kalau nggak sulit nggak belajar biasanya. Sulit, ini matematika sulit. Kalau kalian ngerasa sulit berarti kalian lagi belajar gitu. Iya. Kalau nggak sulit berarti nggak belajar artinya kayak gitu. Jadi belajar lebih giat lagi, banyak baca lagi, lebih kritis lagi buat bantu negara ini jadi lebih baik. Jadi di masa kalian bagian dari pekerja,
Jadi lebih baik lagi negaranya gitu. Gitu sih. Kejuk. Mantap. Oke Bu, for the summary, Yes. last question from us, oke, solusinya gimana sih Bu? Solusi Pendidikan kita tuh berkualitas. berkualitas. Karena kita punya peran berbeda. Ibu sebagai guru, kalian sebagai murid, jadi yang terbaiknya. Maksud ibu kayak gini. Maksud ibu tuh karena kita sama-sama berperan di bagian dalam pendidikan, ibu sebagai guru membantu memberikan pembelajaran yang berkualitas dengan bentuk soal-soalnya atau metodenya menyesuaikan keadaan kelas kayak gitu ya. Terus kalian sebagai siswanya lebih giat lagi belajarnya, susah harus ya diskusi sama teman-teman, jangan susah dibawa sendiri gitu loh. Mau bersosial, tanya sama teman, tanya sama guru, kayak gitu. Kalau seandainya semua orang terlibat, orang tua juga bantu sekolah, apa yang bisa dibantu nih sama orang tua misalkan, entah apa itu, bantu sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas juga, kayak gitu. Jadi kalau semua orang terlibat, termasuk masyarakat gitu ya, ibu yakin pendidikan kita juga makin berkualitas nanti. Karena kalau kita hanya bergantung, apa nih pemerintah ngasih fasilitas, nggak akan jadi. Mulai dari kita aja, yang bisa kita lakukan, do your best, maksudnya tunjukkan hal baik apa yang bisa kalian lakukan di dunia pendidikan, dan let's shine on our color. Jadi kayak, kalau kalian bagusnya di olahraga, tunjukin aja, bawa nama PON Jawa Barat misalkan yang terbaik juga, itu juga bagus. Jadi nggak harus di dalam kelas, di luar kelas juga tunjukin apa yang warna terbaik kalian kayak gitu sih. Wow, ini kita banyak banget dapat ilmu baru ya. Namanya mengalir terus. Bagus ya. Ini bisa kita implementasi nih dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, Ibu, thank you banget ya Bu ya. Sama-sama. Sudah hadir hari ini teh, udah mau meluangkan waktunya untuk membagikan sedikit cerita, sedikit tips, dan ya segalanya sih, saran-saran itu bagus banget sih. Terima kasih juga sudah mengundang Ibu. Sama. Oke, gimana ya Tak? Kita closingan aja gitu ya? Ya. Boleh deh atas, silahkan. Oke, dan sekian dari kami untuk podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga follow sosial media kita. Di mana tuh Tak? Ada di Twitter, Instagram, dan yang terbaru itu Spotify. Oke. Nah guys, yang buat belum nonton juga nih podcast pertamanya udah upload di YouTube dan juga di Spotify. Jadi stay tune terus di YouTube kita sama di Spotify kita. Oke? Yes, see you next time and goodbye. Dadah.